Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Pertama kali bahtera rumah tangga ditegakkan, maka pikiran pertama yang terlintas bagi pasangan suami istri adalah memiliki anak yang solih dan solihah. Lalu bagaimana resep agar kita mempunyai anak yang soleh dan solehah? Apakah mudah seperti mudahnya membalikkan telapak tangan? Nah, insya Allah teman-teman, pada malam hari ini kita akan sedikit sharing-sharing dengan istri saya tercinta, Syifa Rohmansyah. Assalamualaikum sayang. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah. Sihat. Khair, baik. Kakak Husen apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Nah teman-teman, ada beberapa tips ya agar kita memiliki keturunan yang soleh dan soleha. Apa aja saya? Tips yang pertama. Yang pertama, kita niatkan senantiasa karena Allah. Dididik anak kita semuanya karena Allah. Karena segala aktivitas yang diniatkan karena Allah itu akan dibimbing oleh Allah. Subhanallah. Jadi niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di dalam kitab-kitab, misalnya kitab Arba'un Nawawi, kitab-kitab hadis, itu bab niat ditaruh di bab pertama. Kenapa? Karena niat itu menentukan ya. Menentukan sekali ke depannya, karena segala sesuatu kalau kita niatkan karena Allah itu pasti akan pertama mudah dan dimudahkan oleh Allah. Terus apa lagi? Yang keduanya tentunya akan lebih langgeng. Karena tadi diniatkannya karena Allah. Ini yang pertama. Yang kedua simple saja. Yang kedua tentunya diberikan suri tauladan yang baik. Edukasi yang baik. Kepada anak. Jadi sebelum kita nyuruh ke anak tuh biar anak kita soleh, itu tentunya kita dulu. Kita harus soleh dulu. Jadi kalau misalkan terutama nih untuk pasangan muda yang sama-sama kita masih belajar agar mempunyai keturunan yang soleh, anak yang soleh-soleh, itu kan kita perlu banyak belajar. Jadi step by stepnya itu nggak mudah gitu. Nah, jadi kita harus banyak belajar tentunya kan ya. Seperti kita gimana cara nyuruh anak. Mungkin untuk nyuruh anak seperti ya gitu aja itu kan nggak bisa anak kalau misalkan sholat gitu, sementara kitanya malah nonton TV itu nggak bisa. Justru kita harus memberikan edukasi yang baik tentunya dari kita dulu. Bagaimana kita menjadi brand ambassador yang baik untuk anak kita sebelum untuk orang. Oh siap. Jadi kalau kita ingin anak kita soleh, kita harus soleh dulu. Seperti halnya kita mau nyetak kue. Jadi misalnya gini nih, kita menyetak kue, maka kalau cetakannya baik, bentuknya nanti kuehnya juga baik. Ya itu sama seperti nyetak kue. Kalau misalkan kita pengen kuehnya enak, kitanya yang harus belajar dulu. Bukan berarti kita harus jadi cetakan kue, jadi kita harus baik, bukan. Tapi bagaimana kita menghasilkan kue yang baik, tentunya kita dengan cara belajar terlebih dahulu. Bagaimana resep bikin chicken ayam itu gimana sih biar enak. Tentunya kan kita belajar dulu, sama halnya dengan bagaimana agar kita memiliki anak yang solih dan solihah. Tentunya kita harus banyak-banyak belajar. Tahu ilmunya. Karena untuk menyuruh anak kecil, terutama ya anak yang masih balita lah gitu ya. Bagaimana anak itu biar bisa taat. Bahkan sekarang kan banyak tuh anak-anak yang soleh yang udah hafal Quran, itu membutuhkan cara-cara yang khusus.
Oke. Jadi diawali dari diri sendiri. Diawali dari sendiri. Yang ketiga, tips yang ketiga. Doa kali ya. Iya, doa. Tentunya didoakan. Karena Apa doanya biasanya kalau buat anak supaya anaknya solih? Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Rabbi habli minas salihin. Oke. Jadi didoakan ya. Rabbi habli minas salihin. Ini doa siapa sih ini sebenarnya? Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya, Nabi anaknya, Ismail ya. Jadi Nabi Ibrahim pada saat itu belum punya anak, Belum tapi punya keturunan. Nabi Ibrahim rajin berdoa dengan doa ini, sehingga subhanallah Nabi Ibrahim dianugerahi putra yang sangat solih sekali. Siapa namanya? Nabi Ismail alaihissalam, yang rela mau disembelih sendiri sama ayahnya karena mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, cukup sekian dan demikian ya sharing pada malam hari ini. Sekiranya tayangan ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.